Selamat datang di channel Saham Cuan. Ini request dari teman kita @titus subroto 6636. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Ginting Jaya Energi Tbk atau WELS berdiri tahun 2011. Berkedudukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Bidang usahanya adalah jasa penunjang operasional migas, khususnya workover dan well service pada sumur tua. Artinya, perusahaan ini berperan membantu mengoptimalkan produksi minyak bumi yang sudah menurun dengan teknik perawatan dan rekonstruksi sumur. Model bisnis seperti ini penting di Indonesia, mengingat banyak sumur minyak sudah tua dan membutuhkan enhanced oil recovery. Struktur kepemilikan saham. Masyarakat non-warkat 42,87%, PT Ginting Jaya 42,44%, Robi Adijaya 308 juta lembar atau 12,47%, masyarakat warkat 55 juta lembar atau 2,22%. Artinya, kepemilikan publik sudah cukup besar sekitar 45% lebih, sehingga likuiditas di pasar cukup baik. Kinerja keuangan, income statement. Pendapatan TTM 215 miliar, laba kotor 57 miliar rupiah, EBITDA 31 miliar rupiah, laba bersih 7 miliar rupiah. Dari angka ini terlihat margin keuntungan masih tipis tapi positif. Neraca keuangan, balance sheet, total aset 648 miliar, total liabilitas 121 miliar rupiah, ekuitas 527 miliar rupiah, kas hanya 1 miliar rupiah. Total utang 81 miliar rupiah, utang jangka pendek 61 miliar rupiah, jangka panjang 20 miliar rupiah. Meskipun kas kecil, perusahaan masih punya ekuitas kuat. Debt to equity ratio rendah, hanya 0,15. Arus kas, cash flow. Arus kas operasi 20 miliar rupiah. Arus kas investasi minus 6 miliar rupiah. Arus kas pendanaan minus 14 miliar rupiah. Belanja modal atau CapEx 7 miliar rupiah. Free cash flow 13 miliar rupiah. Jadi meski kas kecil, operasional menghasilkan arus kas positif. Profitabilitas. Gross margin 24,01%, operating margin 5,83%, net profit margin 2,33%. Artinya untuk setiap 100 rupiah pendapatan laba bersih hanya 2,33 rupiah. Pertumbuhan atau growth. Revenue YoY naik 38,24%. Gross profit YoY naik 96,69%. Net income YoY naik 156,6%. Pertumbuhan luar biasa, artinya manajemen berhasil meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laba lebih tinggi. Kebijakan dividen, saat ini tidak ada dividen. Semua laba ditahan untuk pengembangan bisnis. Untuk investor dividen, saham ini belum menarik, tapi untuk investor growth bisa dilihat sebagai potensi. Market rank dan sentimen. Piotrowski Score 8. Sangat sehat. Relative strength 92%. Artinya saham ini cukup kuat pergerakannya dibanding mayoritas saham di BEI. Valuasi PBV hanya 0,49 kali. Artinya saham diperdagangkan di bawah nilai buku. Valuasi PER TTM 38,33 kali. Mahal dibanding IHSG median 9 kali. PBV 0,49 kali. Murah sekali, setengah nilai buku. Price to sales 1,21 kali. EV/EBITDA 7,97 kali, masih cukup ajar. PEG ratio 0,37, menunjukkan valuasi mahalnya PER masih bisa dimaklumi karena growth sangat tinggi. Data per saham. EPS, minus 2,70. Book value per saham, Rp212,67. Revenue per shares, Rp86,74. Free cash flow per shares, Rp5,09. Jika harga sahamnya misalnya 106 contoh, maka harga itu jauh di bawah book value 212. Ini biasanya sinyal undervalue. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 3,55, sangat sehat. Quick ratio 2,45, aman. Debt to equity 0,15, rendah sekali. Altman Z-score 7,89, artinya jauh dari risiko bangkrut. Efektivitas manajemen ROA 1,03%, ROE 1,27%, ROCE 2,86%, aset turnover 0,33,
Artinya, meskipun keuangan sehat, profitabilitas terhadap aset dan ekuitas masih rendah. Manajemen masih harus meningkatkan efisiensi aset. Kesimpulan fundamental. 1. Strengths atau kekuatan. Balance sheet sehat, DR rendah, pertumbuhan revenue dan laba sangat tinggi. Valuasi PBV murah sekali, 0,49. Piotrowski skor 8, tinggi. 2. Weakness atau kelemahan. Net margin sangat tipis, 2,3%. Per tinggi sekali, 38. Kas hanya 1 miliar, agak rawan likuiditas. 3. Opportunities atau peluang. Bisnis work migas sangat dibutuhkan di Indonesia. Jika harga minyak tinggi, demand jasa akan meningkat. Bisa jadi trend around stock jika margin membaik. 4. Threats atau ancaman. Industri migas sangat tergantung harga minyak dunia. Jika kontrak tidak diperpanjang, pendapatan bisa tertekan. Jadi teman-teman, PT Ginting Jaya Energi Tbk atau Walls ini perusahaan yang menarik. Dari sisi valuasi, PBV terlihat sangat murah, tapi PER masih tinggi karena laba bersih tipis. Pertumbuhannya luar biasa, tapi tantangan profitabilitas masih bisa. Apakah Walls ini layak koleksi? Semua kembali ke strategi masing-masing. Kalau Anda tipe value investor, mungkin tertarik karena PBV rendah. Kalau growth investor, pertumbuhan laba yang ratusan persen bisa jadi daya tarik. Semoga analisa kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan untuk kita semua.